Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 5 dari Getting to Yes. Idenya kuat banget nih. Bersikeras menggunakan kriteria objektif. Sering kan kita kayak terjebak dalam adu ngotot gitu, tarik uluran posisi yang bikin capek. Betul banget, dan seringnya hasilnya ya gitu deh, kesepakatan seadanya atau hubungan malah jadi nggak enak. Nah, bab ini penting. Dia nawarin geseran fundamental. Geseran gimana tuh maksudnya? Jadi, ini bukan sekadar taktik baru, tapi lebih ke mengubah cara mainnya. Dari yang tadinya siapa paling kuat maksa, jadi gimana kita bareng-bareng cari solusi pakai standar yang adil, yang nggak tergantung kemauan kita aja. Oke. Jadi lebih fair gitu ya? Iya, bikin kesepakatan lebih kokoh, lebih bijaksana juga. Ingat nggak contoh negosiasi hukum laut yang pakai model MIT itu? Itu kan nunjukin banget gimana kuatnya pendekatan ini. Mereka pakai data, pakai simulasi. Ingat. Jadi dari adu mau, jadi cari standar bareng. Tapi kriteria objektif itu persisnya apa sih? Kedengarannya agak gimana ya, formal gitu. Sebenarnya nggak juga kok. Intinya itu standar atau patokan yang bisa dicek bareng-bareng. Nggak tergantung siapa yang ngomongnya paling kencang. Contohnya kayak gimana tuh? Macam-macam, bisa nilai pasar, misalnya pas jual beli rumah, kan jelas tuh ada pasarannya. Atau pendapat ahli, data-data, peraturan hukum yang berlaku. Oke. Bisa juga putusan pengadilan sebelumnya, atau kebiasaan yang udah umum, atau prinsip keadilan kayak timbal balik gitu. Intinya, standar itu ada di luar sana, bisa diuji, bukan sekedar pokoknya saya maunya segini. Oke, paham. Jadi harus bisa dibuktiin dan nggak mihak ke siapa-siapa. Contoh negosiasi asuransi mobil di buku itu menarik banget deh. Si Tom ini kan nggak langsung nawar balik ya? Nah, itu dia. Dia nggak langsung bilang, wah kurang. Tapi malah nanya ke penihai asuransinya, angka $3.300 itu dapatnya dari mana ya? Dia minta dasarnya, kriterianya apa? Cerdas itu. Banget. Terus pas ditawarin angka final $3.500, katanya kebijakan perusahaan, dia juga nggak langsung terima atau tolak. Nanya lagi dia. Nanya apa lagi dia? Dia tanya, gimana cara ngitungnya? Sama ada nggak tempat saya bisa beli mobil sejenis dengan harga segitu? Fokusnya tetap gimana standar penggantian yang wajar, bukan angkanya doang. Wah, ini bener-bener nggak ngelawan angka pakai angka ya. Tapi ngelawan argumen yang nggak ada dasarnya. Dia tetap sopan. Saya ngerti Anda mungkin ada aturan, tapi kekeh harus ada alasan objektif. Sampai ngajakin cek iklan mobil bekas bareng. Keren. Persis. Ini nyambung ke langkah ketiga nanti. Kita jangan nyerah sama tekanan, tapi nyerahnya sama prinsip atau alasan yang masuk akal. Yang berdasarkan standar objektif. Nah, terus gimana nih cara praktisnya di meja perundingan? Ada 3 langkah kunci nih. Oke, sip. Langkah pertama apa? Pertama, ubah cara kita melihat masalahnya. Rumuskan tiap isu jadi kayak pencarian standar objektif bersama. Jadi nadanya bukan saya lawan Anda, tapi kita bareng-bareng lawan masalah ini. Contohnya? Misalnya soal sewa, bukan bilang harga sewa Anda kemahalan, tapi mungkin, oke, Anda mau harga X, saya bisanya Y, gimana kalau kita cari tahu bareng harga sewa pasar yang wajar buat properti kayak gini di daerah sini itu berapa sih? Jadi ngajak kolaborasi cari standar. Jadi fokusnya ke standarnya ya, bukan kemauannya kita masing-masing. Terus langkah kedua? Kedua, kita harus rasional dan terbuka sama argumen standar. Jelasin kenapa menurut kita standar A itu relevan dan adil. Tapi ini penting, kita juga harus mau dengerin alasan mereka. Siapa tahu standar B yang mereka usulin juga ada benernya. Jadi diskusi soal standar mana yang paling pas ya? Betul, bukan soal siapa paling ngotot. Nah, ada tes bagus nih, namanya uji timbal balik. Tanya ke diri sendiri atau ke mereka. Standar ini fair nggak ya kalau posisi kita dibalik? Intinya, mau nggak kita diperlakukan pakai standar yang sama? Itu tes yang bagus buat ngecek keadilan. Oke, nah yang ketiga tadi udah kesebut dikit soal si Tom. Jangan pernah nyerah sama tekanan, hanya sama prinsip. Ini kayaknya bagian paling susah ya. Kalau pihak lain mainnya neken gitu. Bisa jadi, tekanan kan macam-macam ya. Bisa ditolak mentah-mentah, diancam mau pergi, atau taktik ambil atau tinggalin. Terus gimana ngadepinnya? Kuncinya, jangan goyah cuma gara-gara mereka keras kepala. Tegesin aja kalau kemauan doang itu nggak cukup jadi dasar kesepakatan. Kita baru oke buat berubah pikiran kalau mereka bisa meyakinkan kita. Kalau argumen mereka, standar mereka, solusi mereka itu emang lebih adil. Tentunya berdasarkan kriteria objektif yang logis dan relevan ya. Oke.
Nah, selain standar buat isi kesepakatannya, buku ini juga nyebut soal prosedur yang adil. Itu bisa jadi kriteria objektif juga kan? Bener banget. Kadang kita nggak sepakat soal standarnya apa, tapi kita bisa sepakat soal caranya mutusin yang adil. Contoh paling gampang itu bagi kue. Oh ya, yang satu motong, satu milih duluan itu ya. Nah, itu dia. Itu kan adil. Soalnya yang motong pasti bakal berusaha motong seadil mungkin kan, biar dia nggak dapat potongan yang kecil. Prinsip prosedur adil ini juga yang dipakai di alokasi tambang dasar laut tadi. Jadi, intinya nih ya, bersikeras pada kriteria objektif itu bukan berarti kita keras kepala sama standar kita sendiri, tapi lebih ke mengubah dinamika negosiasinya secara keseluruhan. Betul. Bukan lagi perang mau, tapi jadi proses cari solusi bareng. Yang dasarnya prinsip dan fakta di luar sana. Hasilnya bukan cuma deal, tapi deal yang lebih bagus, lebih awet, dan hubungan juga tetap baik. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Gimana caranya Anda bisa mulai ngenalin atau bahkan sekedar mengidentifikasi kriteria objektif di negosiasi Anda berikutnya? Apalagi kalau lawan bicara Anda udah kebiasaan banget sama gaya tawar-menawar posisi yang lama. Menarik. Standar objektif apa aja? Mungkin data pasar, mungkin kebiasaan industri, mungkin preseden, yang selama ini kayaknya kelewat atau belum kepikiran buat Anda pakai. Coba dipikirin deh.